contoh soal sesuai dengan materi matematika bisnis pada semester ini. Oke, yang pertama adalah tentang soal metrik. Di soal ada dua metrik, metrik A dan metrik B. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah nilai dari 2A plus 3B. 2A plus 3B. Berarti artinya matrik A akan kita lakukan perkalian skalar dengan 2 dan matrik B dikali 3. Nah, stepnya adalah matrik A dikali 2, kita tulis kembali matrik A-nya, 2 min 1, 3 min 4. Ditambah dengan 3 dikali matrik B, 6 min 3, 4, 2. Step selanjutnya, kita akan kalikan semua nilai metrik ini sesuai dengan angka perkalian skalarnya. Di sini ada angka 2, min 1, 3, min 4. Kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2, 4. 2 dikali min 1, min 2. 2 dikali 3, 6. 2 dikali min 4 adalah min 8. Ditambah dengan ini, matrik B kita kalikan dengan 3 semuanya. Semua item pada matrik B dikali 3. 3 dikali 6, 18. 3 kali min 3, min 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. Ya. Lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan sesuai dengan letak atau posisi dari angka pada matrik. Seperti ini, angka 4. Sama-sama di ujung akan kita jumlahkan dengan angka 18. Begitu juga angka yang lainnya. Seperti ini. 4 ditambah 18 ya. 22 min 2 tambah min 9 min 11, 6 tambah 12 18, min 8 ditambah 6 min 2. Inilah hasil dari nilai metrik 2A plus 3B. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari 4B min A. Artinya matrik B dikali 4 dikurang dengan matrik A. Karena di sini matrik A tidak ada perkalian skalarnya, maka langsung kita hitung aja atau kita kali langsung. 4B, matrik B tadi ini ya, kita kali dengan 4, 6 min 3, 4, 2. Kita kurangkan dengan matrik A. Karena matrik A tidak ada perkalian skalarnya, langsung ditulis. 2 min 1, 3 min 4. Nah, kita kalikan dulu yang 4. 4 dikali 6, 24. 4 dikali min 3, min 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 2, 8. Lalu kita kurangkan dengan 2 min 1, 3 min 4. Sama seperti tadi yang di atas, kita kurangkan sesuai dengan posisi letaknya. Seperti di sini 24 kita kurangi dengan 22. Min 12 dikurang dengan min 1. 16 dikurang 3, 8 dikurang min 4. Kita hitung hasil terakhirnya. 24 dikurang 2 berarti 20. Min 12, min ketemu min. Ini positif berarti min 12 ditambah 1, min 11. 16 dikurang 3, 13. Ini juga min ketemu min jadi positif. 8 ditambah 4, 12. Inilah hasil matrik dari 4B dikurang A. Untuk perkalian matrik A dan B. A dikali B. Di sini saya sudah tuliskan matriknya. Nah, saya memberikan garis merah sebagai garis bantu. Ya, agar mudah untuk mengalihkan, di mana konsep dari perkalian matrik ini adalah baris pada matrik pertama kita kalikan dengan kolom pada baris kedua. Jadi, seperti ini. Kita mulai dulu dari baris pertama, nanti akan bergantian kita kalikan dulu dengan kolom pertama, habis itu dengan kolom kedua. Ini 2 kali 6,
ya, ke sini ya. Ditambah min 1 kali 1. Masih baris pertama, posisi kolom kedua. Kolom kedua kita kalikan. Ini tadi min 1 kali 4 ya. Kita lanjut, 2 kali min 3 ditambah min 1 kali 2. Kita lanjutkan pada baris kedua, ya, dikalikan dulu dengan kolom pertama untuk matrik B. Berarti 3 kali 6 ditambah min 4 kali 4. Berikutnya, 3 kali min 3 ditambah min 4 kali 2. Sudah selesai proses perkaliannya, tinggal kita hitung hasilnya. Ini langsung saya hitung aja ya. 2 dikali 6, 12. Ditambah min 1 kali 4. Min 1 kali 4 itu min 4, berarti 12 dikurang 4, 8. Di sini, min 2 kali min 3, min 6. Min 6 ditambah min 2. Berarti min 8. Ini 18, 3 kali 6, 18 dikurang 16. Berarti 2. Min 9 ditambah min 8. Berarti min 17. Nah, ini adalah untuk perkalian matrik. Determinan artinya kita akan mengubah persamaan ini ke dalam matrik. Pertama, dinamakan adalah kita akan menulis atau menghitung nilai determinannya. Nilai determinannya dari mana? Karena D aja ini kita ambil semua koefisien-koefisien dari soal ini. Ini ya di persamaannya ada X dan Y-nya. Ini ada koefisiennya 5, min 2, 4, 3. Kita akan cari determinannya. Caranya bagaimana? Kita akan mengalihkan silang. 5 dikali 3 ya, dikurang min 2 dikali 4. Nah, ini hasilnya adalah 15 dikurang min 2 kali 4, 16. 8 maksudnya. Min 8. Maka ini hasilnya 15 dikurang min 8. Min ketemu min positif. Maka hasil akhirnya adalah 23. Ini untuk D. Nah, setelah itu kita akan menentukan dx. Dx itu apa? Artinya angka pada variabel x kita akan gantikan dengan nilai angka pada hasil ini. Tadi variabel x nilainya 5 dan 4, sekarang kita ganti dengan 4, 17. Kita ambil dari angka di sini. Ya. Terus lalu min 2, 3 sama dengan, sama seperti tadi kita kali 4 dikali 3 dikurang min 2 kali 17. Berarti ini 12 dikurang min 34. 12 min ketemu min positif, 12 ditambah 34, ini adalah 46. Ini adalah dx. Nah, bagaimana dengan dy? dy sama stepnya dengan dx, tapi untuk y adalah, untuk dy ini koefisien dari variabel y yang akan kita ganti. Seperti ini, 4, 17, salah. X-nya tetap ya, 5, 4. Y-nya berapa? Min 2 sama 3, tapi kita ganti dengan 4 dan 17. Nah, ini hasilnya 5 dikali 17 dikurang 4 kali 4. 85 dikurang 16. Ini adalah 69. Nah, ini kita udah dapat nilai dari D, dx, dan dy. Nah, bagaimana cara menentukan nilai x dan y dari persamaan ini? Untuk x-nya tinggal kita bagi dx dibagi d. dx-nya berapa? dx-nya adalah 46. Per d-nya aja 23. Berarti nilai x pada persamaan ini adalah 2. Nah, y juga seperti itu. dy dibagi d. dy-nya berapa? 69 dibagi 23, dapatnya 2. Ini adalah cara menentukan nilai X dan Y dengan menggunakan metrik. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah inverse. Ini cukup mudah ya.
Inverse-nya, nah perhatikan step-nya. Misalkan ini saya namakan matrik A, maka inverse itu simbolnya adalah A minus 1. Maka matrik A inverse-nya adalah 1 per, kita cari determinannya. Determinannya sama, stepnya seperti nomor 2 tadi. Kita kali silang. 2 dikali min 4 dikurang min 1 kali 3. Nah, dikali, perhatikan perubahan matriknya. Untuk matrik yang ini, ya, untuk item yang ini kita ganti posisinya. Kita ganti, kalau di sini tadi 2 dan min 4, berarti di sini akan menjadi min 4 sama 2. Nah, bagaimana dengan ini? Yang saya lingkar ini kita kalikan minus. Minus 1 dikali minus berarti positif 1. 3 dikali minus berarti minus 3. Seperti ini. Sama dengan 1 per 2 kali min 4, min 8, min 1 dikali 3, min 3. Berarti ini min 4, 1, min 3, 2. Ini sama dengan 1 per min 8, min ketemu min positif, min 8 tambah 3 berarti minus 5. Min 4, 1, min 3, 2. Nah, hasilnya bagaimana? Kita kalikan. Min 1 per 5 dikali minus 4. Karena minus dikali minus positif, maka hilang ya minusnya 4 per 5. Min 1 per 5 dikali 1, tetap ada minusnya. Min 1 per 5 dikali minus 3, 3 per 5. Min 1 per 5 dikali 2, minus 2 per 5. Kenaikan dari 20 kg menjadi 50 kg. Berarti kita dapat tulis diketahuinya di sini. Q1-nya 20, Q2-nya adalah 50. Untuk harga yang stabil, walaupun begitu harga bawang merah di pasar stabil, ini menunjukkan bahwa tidak ada terjadinya perubahan harga atau P1 sama dengan P2, yaitu 60.000. Tetapi jika tidak ada kata-kata stabil dan ada di soal yang menunjukkan dua jenis harga, maka itu didefinisikan sebagai P1 dan P2. Lalu kita akan lanjut untuk menentukan nilai atau elastisitasnya ya dengan menggunakan rumus. Elastisitas itu Q2 kurang Q1 per setengah Q1 tambah Q2 per P2 kurang P1 per setengah P1 tambah P2. Nah, karena nilai P1 dan P2-nya sama, otomatis nilai dari delta P-nya atau untuk perhitungan yang di bawah ini adalah pasti angka 0. Tinggal kita tulis angka 0, karena 60 kurang 60, 0. Jadi, angka di bawahnya tidak mempengaruhi, karena 0 dibagi angka berapapun, hasilnya adalah 0. Nah, yang kita hitung di sini adalah Q2 dan Q1. Kita hitung dulu, 50 dikurang 20 per setengah 50 tambah 20. Sebenarnya tanpa dihitung pun kita udah tahu jawabannya. Karena di bawah ini adalah 0. Angka kalau dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tak terhingga atau tak terdefinisi. Jadi kalau ketemu soal yang apabila menunjukkan ada angka di bawahnya 0 berarti tak terdefinisi atau angka di atasnya 0. Jadi ada beberapa konsep dalam perhitungan matematika. Apabila misalkan ada angka 4 dibagi 0, ini pasti hasilnya tak terdefinisi atau tak terhingga. Atau 0 dibagi 4, nah kalau 0 dibagi 4, ini hasilnya adalah 0. Ya. Jadi kalau dalam perhitungan sudah ada angka 0, perhatikan angka 0-nya ada di bawah apa di atas? Kalau di bawah berarti tidak terdefinisi atau tak terhingga, kalau di atas berarti 0. Jadi saya tidak lanjutkan perhitungan ini karena ini nilainya adalah angka per 0, jadi tak terdefinisi. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal berikutnya adalah masih tentang permintaan dan penawaran.
Di sini ada dua fungsi, ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, ya. Nah, di sini kita akan menentukan dulu berapa harga dan jumlah keseimbangannya. Nah, kapan sebuah persamaan dikatakan seimbang? Apabila memiliki nilai ID sama dengan IS. Nah, berarti kita tulis, jadi keseimbangan itu terjadi apabila ID sama dengan IS. ID-nya mana? Atau kuantiti permintaannya ini, 32 kurang 0,6P. IS-nya 8 ditambah 1,8P. Nah, yang ada P kita pindahkan ke kiri semuanya. Di sini ada 1,8P, kita pindahkan ke kiri menjadi min 1,8P sama dengan angkanya di sini 8, 32 kita pindahkan ke kiri menjadi minus 32. Ini kita hitung min 0,6 dikurang 1,8 berarti min 2,4P sama dengan min 24. P-nya adalah min 24 per 2 min 2,4. Berarti price-nya di sini adalah 10. Jadi dalam harga keseimbangannya untuk jawaban A, P-nya bernilai 10. Nah, untuk Q-nya berapa? Kita substitusi aja nilai P10 ini ke antara dua fungsi ini. Ya, bisa ke ID, bisa ke QS, hasilnya akan sama. Berarti ini 32 dikurang 0,6 kali 10, 32 dikurang 6, berarti dapatnya 26. Ya, ini Q-nya aja ya, nggak usah pakai QD. Artinya, dalam keseimbangan, harga yang tercapai adalah 10, price-nya 10, dan kuantitinya adalah 20. Kita lanjut yang B, yaitu menentukan nilai elastisitas dari permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita ke permintaan dulu. Permintaan itu fungsinya ini, ID, ini ada di soal ini ya, nih, kurang 0,6P. Nah, kita butuh angka-angka dari koefisien pada variabel ini. Nah, kalau penawaran seperti ini, IS 8 ditambah 1,8P. Nah, kita butuh angka ini. Ya. Karena akan kita gunakan untuk menghitung nilai elastisitas. Berarti elastisitas permintaannya di sini min 0,6 dikali P per Q. P-nya berapa? 10 per Q-nya 26. Jadi ini dapatnya min 0,6 kali 10 min 6 per 26. Seperti ini udah boleh. Kalau mau didesimalkan juga boleh. Untuk elastisitas penawaran sama. Ini ada angka di sini kita tulis 1,8 P per Q. 10 per 26. Jadi 18 per 26. Formula dari integral ini adalah integral dari AX pangkat N dx. Maka formulanya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini akan kita terapkan pada soal ini. Integral dari 3X kuadrat tambah 2X plus 4. Nah, 3X kuadratnya dulu kita integralkan. Angka di depannya di sini adalah 3. Pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1. Ditambah. Di sini ada angka 2. Tidak ada pangkat, berarti menyatakan ini pangkat 1. Berarti per 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Angka 4. Angka apabila diintegralkan tinggal ditambah variabel. Variabelnya dari mana? Lihat di sini. Kalau dia dx berarti 4x, kalau dia dy berarti 4y. Karena ini dx berarti 4x. Nah, ini hasilnya 3, 2 tambah 1, 3, berarti 3 per 3, 1 tidak perlu ditulis, pangkat 3. 2 pangkat 2, 1 tidak perlu ditulis, pangkat 2. Ditambah 4X plus C. Jangan lupa ditambahkan C, karena dalam integral plus C itu adalah suatu kewajiban. Kita lanjut yang B. Ya, di sini sama caranya. Menghitung integralnya, berarti 2 per pangkatnya 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1, ditambah 5 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1,
dikurang 3/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 plus 3X plus C. Kita hitung lagi. 2, 3 tambah 1, 4. 2/4 X pangkat 4 ditambah 5/3 X pangkat 3 dikurang 3/2 X pangkat 2 plus 3X plus C. Nah, untuk C, ya, yang C ini adalah menggunakan integral substitusi. Kita akan substitusikan dulu yang di dalam kurung. Nah, kita umpamakan dulu, misalkan U bernilai 3X kuadrat min 8, maka DU per DX-nya atau turunan dari U-nya, ya, DU per DX sama dengan turunan dari ini, 6X. Jadi DX-nya itu adalah 6X. Turunan DX-nya berubah menjadi DU per 6X. Nah, intinya yang perlu adalah ininya. Nah, setelah itu kita ubah di sini. Integral 12X yang di dalam kurung sudah berubah menjadi U pangkat 5, DX-nya adalah DU per 6X. 6X-nya dari turunan ini. Kita bagi dulu, ini X-nya habis, ya. Ini dibagi 61, dibagi 62. Berarti ini integral 2U pangkat 5 DU. Maka 2-nya dikeluarin, nah ini menjadi 1/5 plus 1. 5 plus 1 U pangkat 5 plus 1 plus C. Berarti sama dengan 2 kali 1/6. U-nya kita ubah lagi ke 3X kuadrat min 8 pangkat 5. Pangkat 6 plus C. Jadi sama dengan 2/6 atau 1/3 ya, dibagi 2, 1, dibagi 2, 3, 1/3, 3X kuadrat min 8 pangkat 6 plus C. Oh, fungsinya mana? Ini, integral kan. L2 juga begitu, L2 itu dari 4 ke 1, ya, fungsinya ini. Nah, tentunya kita perlu mengintegralkan dulu fungsi ini. Ya, kita integralkan dulu. Nah, sekarang kita menghitung dulu satu-satu ya. Kita hitung dulu L1. Ya. L1 batasannya adalah 10. Fungsinya X kuadrat min 5X plus 4. Nah, jadi kita batasnya 1 sama 0. Nah, ini kita integralkan dulu. 1 per, untuk step integral ada di soal sebelumnya. Ya, misal langsung aja. Dikurang 5/2X kuadrat plus 4X. Tidak perlu pakai C kalau untuk integral berbatas. Ya, tidak perlu pakai C. Kita lanjut menghitungnya. Di sini batasannya adalah 1 dan 0. Yang pertama 1/3, buka kurung, 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Nah, di sini dikurang 5/2, X pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 dikurang 0 kuadrat, ditambah 4X, X-nya 1 kurang 0. Maka hasilnya 1/3, 1 kuadrat dikurang 0, 1, 5/2, 1 kuadrat dikurang 0 juga 1, hari ini pangkat 3 ya. Ditambah 4 kali 1, 4. Berarti 1/3 kurang 5/2 ditambah 4. Untuk perhitungannya silahkan dihitung sendiri. Nah, ini adalah hasilnya ya, tinggal dihitung 1/3 kurang 5/2 tambah 4. Nah, bagaimana cara menentukan L2? Caranya sama. L2 itu batasannya mana tadi? Batasannya adalah 4 sampai 1. Sama ya fungsinya, X kuadrat kurang 5X ditambah 4. Maka ini hasilnya, ini sama ya, step by step-nya itu sama persis.
Kita tulis dulu hasil dari integralnya. Kita hitung. Yang pertama sepertiga. 4 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Dikurang 5/2. Ya. X kuadrat. Nah, X-nya ini. X-nya mana? Jadi ini, saya ulang lagi ya. Ini sepertiga X pangkat 3. Nah, karena X-nya 4 dan 1, kita dalam kurung 4 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Terus berikutnya, kurang 5/2. Tulis, kurang 5/2 X kuadrat. X kuadratnya akan kita kurangkan X kuadrat dari angka yang ada ini. 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ditambah 4 X. X-nya tadi mana? 4 dan 1. Nanti 4 dikurang 1. 1/3. Ini 4 pangkat 3. 64 dikurang 1. Berarti 63. Dikurang 5/2. 4 kuadrat 16 dikurang 1, 15. Ditambah 4 kali 3. Kita hitung hasil akhirnya. Ini 21 dikurang 5/2 dikali 15, 37,5 ditambah 12. Berarti ini hasilnya adalah minus 4,5. Nah, dalam luas tidak ada minus. Jadi kalau hasilnya minus berarti dipositifkan. Jadi hasil jawabannya di sini, walaupun hasil dari L2 itu minus 4,5, tapi tetap kita akan menghitungnya sebagai 4,5. Karena minus itu tidak ada dalam luas. Seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan soal-soal untuk persiapan UAS. Ya, soalnya itu step by step-nya itu sama seperti yang di sini, mungkin bentuknya beda. Jadi silakan dipelajari dari video ini ya untuk persiapan UAS minggu depan. Ya, semoga semua nilainya bagus, sukses selalu, dan tidak ketemu lagi di matematika bisnis semester ganjil berikutnya.